Let's go. Nanti paparan materinya ini kalau misalkan tidak jelas, kurang pendengaran kalian, nanti tinggal buka di YouTube-nya Pak Dioni. Saya unggah ke YouTube. Oh ya, ini kami kurang dengar nih atau lupa. Ya. Silakan nanti cari di YouTube. Nanti malam bisa saya sudah unggah ya. Nah itu. Kalau tidak jelas. Sekarang buka. Saya tinggal dulu. Tapi saya pakai mic mau lah Bu. Pasang mic aja biar jelas. Ada Bu, saya ambil. Silakan Bu sambil. Jadi sambil kita itu ya, nanti disimak dengan baik. Ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Baik, Ibu awali dulu di sini. Kita lihat itu apa namanya di masa ini belum sempat buat materi karena banyak pekerjaan, jadi seadanya. Kita langsung ke apa namanya ke pembuatan laporan saja ya. Kita melihat di sana, kita Ibu jelaskan dulu tentang bab 2 ini, tujuan pelaksanaan. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan PKL untuk peserta didik di sana syaratnya, yang pertama telah mempunyai persiapan bekal pengetahuan dasar dan kemungkinan pembiayaan, akomodasi, transportasi dan lain-lain. Terus yang kedua telah mengikuti pembekalan praktik kerja lapangan. Tolong perhatikan. Jadi di sini kalian itu harus mengikuti pembekalan praktik kerja lapangan, itu yang sudah kita laksanakan 2 hari ini. Nah, untuk besok itu saya kurang tahu apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Terus yang kedua, praktik kerja lapangan itu terdiri dari di sana mendaftarkan diri, mengajukan permohonan ke ketua program sudah kita laksanakan, berkonsultasi dengan ketua program keahlian sudah. Terus meminta informasi kepada ketua program keahlian untuk humas HKI jurusannya untuk mengetahui tempat PKL, jasa pemberangkatan dan nama pembimbing itu sudah dilaksanakan. Terus petunjuk untuk pembimbing instruktur itu tidak bisa. Nah, ini kita langsung ke petunjuk. Nah, laporan hasil praktik kerja lapangan. Bab berapa ini? Bab 4. Sistematika. Laporan hasil praktik kerja lapangan disusun dalam bentuk makalah atau paper atau buku dengan format sebagai berikut. Yang pertama, bagian awal. Bagian awal itu adalah cover, yaitu atau halaman cover, terus dilanjutkan dengan halaman pengesahan, halaman kata pengantar. Jadi di dalam kata pengantar itu terdiri dari ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, semua pihak yang telah membantu pelaksanaan PKL, dengan urutan kepala SMK Negeri 1 Buntok, pimpinan Dudika, pembimbing sekolah, pembimbing industri, yang disertai dengan nama serta peran dalam pelaksanaan PKL. Terus dilanjutkan panitia PKL SMK Negeri 1 Buntok, orang tua, keluarga, teman, sejawat. Nah, ini adalah halaman kata pengantar. Jadi diperhatikan urutan
ucapan urutannya ini, yang ucapan terima kasihnya ini kadang yang tidak diperhatikan oleh siswa. Nah, jadi di sana ada urutannya. Yang pertama kepala sekolah, yang kedua pimpinan Dudika tempat kita PKL, setelah itu pembimbing sekolah. Nah, siapa misalnya Kak Joni, nah itu pembimbing sekolahnya. Terus pembimbing industri. Nah, pembimbing industri itu adalah yang ditunjuk oleh Dudi untuk menjadi pembimbing kalian di sana atau instrukturnya, ya. Yang disertai dengan nama serta peran dalam pelaksanaan PKL. Dilanjutkan panitia. Misalnya pendahuluan halaman 1. Terus pendahuluan itu terdiri dari subbagian A, latar belakang, misalnya halaman berapa nanti. Terus yang B, tujuan pelaksanaan praktik kerja lapangan. Itu halaman berapa nanti kita itu kan. Kita buat disesuaikan dengan hasilnya nanti. Terus yang bab 2, pelaksanaan praktik kerja lapangan. Pelaksanaan praktik kerja lapangan itu terdiri dari 3 sub, yaitu A, deskripsi profil dunia kerja. Jadi di sini yang A ini deskripsi profil dunia kerja itu adalah kalian mendeskripsikan situasi atau keadaan yang realnya di dalam suatu tempat kalian praktek itu. Jadi misalnya di sana di profil dunia usaha itu profilnya seperti apa? Bisa kalian misalnya kalau di Bapeda itu ada, bisa di browsing nanti ya. Di browsing itu di internet itu lengkap profil misalnya Bapeda itu ada di sana. Misalnya struktur organisasinya, terus kepala dinasnya siapa, itu bisa dibuka di internet. Terus yang B, jurnal pelaksanaan praktik kerja lapangan. Nah, jurnal pelaksanaan praktik kerja lapangan nanti ada dilampirkan di dalam administrasi yang disertai di dalam stop map nanti. Terus hasil praktik kerja lapangan. Terus yang ke bab 3, penutup, terdiri dari kesimpulan dan masukan dan saran. Masukan dan saran. Nah, adapun halaman lampiran ini terdiri dari identitas peserta didik, sekolah dan industri nanti, terus absensi peserta didik selama praktik kerja lapangan, terus fotokopi sertifikat yang dikeluarkan oleh Dudika. Nah, nanti itu ada nanti kalian sebelum kalian itu berakhirnya PKL, diingatkan kembali kepada pihak Dudi untuk apakah sertifikat itu dibuat oleh Dudi atau bagaimana nanti. Tapi nanti waktu kalian pembimbingnya nanti mengantar, itu ada kesepakatan apakah sertifikat dibuat oleh Dudi atau tidak. Nah, kalau tidak berarti itu dikembalikan kepada sekolah nanti. Bagaimana? Tapi biasanya ada beberapa Dudi yang memang tidak bersedia untuk membuat sertifikat. Nah, ini yang dilampirkan di dalam satu laporan. Ya, lampirannya identitas peserta didik, sekolah dan industri. Itu nanti kalian buat. Ya. Tetapi identitas peserta didik itu ini yang dibuat Ibu sekarang ini, dan identitas sekolah dan industrinya nanti ada nanti itunya. Blankonya. Terus absensi juga nanti ada dilampirkan di stop map nanti. Itu dibuat absensi itu sudah dimasukkan 5 bulan. Ya. Sudah dimasukkan 5 bulan. 5 bulan masa praktik itu. Terus ada juga disertai dokumentasi foto selama
praktik kerja lapangan. Apa yang kalian kerjakan nanti itu yang didokumentasikan atau difoto, di print. Itu masuk ke dalam lampiran. Terus lain-lain. Lembar daftar penilaian, ya, lampiran 8 diserahkan oleh pembimbing kepada koordinator sekretariat PKL, sekolah panitia dan program. Ini kriteria yang dilakukan oleh pembimbing Dudi ini saja. Nah, ini tata tulis sebagai berikut. Tata tulis, ya, tata tulisnya diperhatikan ini. Kertas yang digunakan A4, jenis font Time New Roman, ukuran font 12 dan spasi 1,5. Ya. Yang B, ukuran margins adalah tepian kertas yang merupakan bagian kosong. Untuk ukuran margin ini adalah sebagai berikut. Atas, ya, atas yang di atasnya ini itu 4 cm dari sini ke sini. 4 cm. Terus bottom atau bawah ini 3 cm dari sini tepi ini sampai ke batas tulisan. Terus kiri, yang kiri sebelah sini itu 4 cm. Terus yang kanan 3 cm. Jadi di sana atas 4, bawah 3, kiri 4, kanan 3. Jadi 43 di sana. Terus yang ketiga, pengetikan judul bab dengan huruf kapital. Tahu huruf kapital? Ya. Semua dengan jarak 1 spasi. Ya, jangan 1 spasi dan di bold atau cetak tebal ya. Ukuran font 14. Contoh pada poin F nanti ada contohnya. Jadi itu. Ibu ulangi, pengetikan judul bab dengan huruf kapital, ya huruf besar. Nah, semua dengan jarak 1 spasi. Dengan dicetak tebal hurufnya, ukuran fontnya 14. Ukuran font 14. Terus yang D, jarak pengetikan bab dengan subbab. Misalnya, saya nggak bawa ya laporan mereka. Misalnya dari, seperti apa ini? Nggak ada contohnya. Nah, ini misalnya bab ya. Dari di sini ada tulisannya bab. Ke subbab ini itu jaraknya 2,5 spasi dari sini ke sini. 2,5 spasi dari judul. Misalnya di sini babnya, terus di sini ada subbabnya ini 2,5 spasinya. Terus pengetikan judul subbab menggunakan huruf kapital setiap awal kata. Ya. Yang judul tadi huruf kapital semua, kalau subbabnya menggunakan huruf kapital hanya pada awal katanya saja ya, dan dicetak tebal. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada contoh. Ini babnya. Antara bab ini tadi, yang ini, bab ini ke sini, ini bab pendahuluan. Ke latar belakang ini, jaraknya tadi berapa? 2,5 ini. 2,5 jaraknya. Terus tadi spasinya berapa? Dari sini ke sini. 1,5. Itu ini. Terus ini tadi, Ibu ulangi, ini huruf besar di bold semua. Ini huruf awal katanya itu huruf besar. Huruf
kapital. Terus ini sama. Terus setiap paragraf baru diberikan jarak 1 cm menjorok ke dalam. Nah ini 1 cm ini dari sini tepi ini, nah tepi ini ke dalam sini itu 1 cm. Atau kalau kalian tidak usah, kira-kira itu 5 ketukan, tek 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 tek, ya. Ini yang ini dari sini tepi sini itu dikasih apa? Dikasih spasi aja menjadi 3 itu dia. Jadi kira-kira itu 5 cm. Jadi menjorok ke dalam. Terus di sana pengetikan nama orang. Pengetikan nama orang, contohnya kepala sekolah, pembimbing dudika, pembimbing sekolah, nama orang tua dan sebagainya, panitia. Itu pengetikan nama orang, pembimbing menggunakan huruf kapital, kecuali gelar sesuai dengan penulisan yang seharusnya. Nah, ada pengalaman yang menuliskan laporan itu gelar orang itu kadang-kadang banyak salah pengetikannya. Seperti misalnya Dionysius Redo, S-nya huruf besar, P-nya huruf S huruf besar, titik, P huruf besar, D huruf besar. Itu salah. Tetapi yang benar itu adalah Dionysius Redo, misalnya, koma, S besar, titik, P besar, dan D kecil. Kalau ada titelnya misalnya S2, misalnya MM, itu jangan, jadi setelah SPD tadi, koma, M titik M. Jangan ditulis. Itu kadang-kadang di instansi pun sering itu penulisan yang salah. Mereka misalnya MM sudah. Seperti misalnya kalau titel lain. Kalau SE, seperti apa tulisannya? S besar, titik, E. Nah, ya. S besar, titik, E besar. Nah, itu. Kalau misalnya MPD, ya. Nah, jadi koma tadi ya, nah, M besar, titik, P besar, D kecil. Nah itu tolong diperhatikan kriteria penulisan gelar supaya jangan salah. Artinya kalian nanti ini dikoreksi oleh pembimbing kalian di sana. Kalau penulisannya salah itu artinya orang bisa menilai bahwa orang ini dalam penulisan tidak bisa. Itu tolong diperhatikan ya. Jadi pengetikan nama orang, pembimbing industri dudika, pembimbing sekolah, nama pembimbing dudika, nama kepala sekolah menggunakan huruf kapital. Tahu huruf kapital? Huruf besar, kecuali gelar sesuai dengan penulisan yang seharusnya atau yang sesuai dengan ketentuan. Jadi gelar atau titel orang itu tidak sembarangan. Ada kriteria penulisannya. Kalau bingung bisa browsing di internet. Bagaimana cara penulisan yang benar? Misalnya SPD itu yang benar yang gimana penulisannya. Jadi sekarang itu belajar tidak usah, itu banyak tempat belajar. Terus yang H. H ini contoh pengetikan koper sampul laporan itu ada di lampiran 4. Warna koper sampul laporan ini diperhatikan. Untuk jurusan kita menggunakan warna kuning, sampulnya warna kuning. Ya. MP itu sampulnya warna kuning, jangan ada yang buat warna lain. Nah ini kadang-kadang ada siswa atau peserta didik atau siswa PKL yang salah membuat covernya atau warna sampul dari laporannya, sehingga beda. Jadi sudah dijilid semua, warnanya sudah beda, itu susah lagi.
Itu oleh sebab itu kalau misalnya bingung lebih baik bertanya. Nah, itu Ibu buat grupnya di sana supaya bisa saling tukar informasi. Nah, itu yang berkaitan dengan kriteria penulisan laporan. Ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan berkaitan ini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Seumpamanya nanti ada yang kurang jelas, jangan buat aturan sendiri. Ya. Dikoordinasikan dengan teman yang mengerti atau paham, dan apabila tidak ada yang bisa memberi informasi yang akurat, bisa bertanya dengan Ibu. Atau nanti saya share panduan ini ke grup PKL nanti. Sehingga nanti tidak ada, kalian belajar dari sini nanti, ya. Nanti setelah, sambil diingatkan nanti ya, karena Ibu banyak pekerjaan juga, bisa lupa-lupa juga. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke penilaian. Tolong diperhatikan ini ya. Ini berkaitan dengan ATP. Kelihatan nggak? Astaga. Kecil banget. Mana ya ini? Nah. Kurang. Ini udah. Hah? Udah. Coba perhatikan. Ini lembar observasi PKL Progli Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Ini adalah tujuan pembelajaran. Perhatikan, kembali ke sini. Lembar observasi PKL, perhatikan. Lembar observasi PKL Progli Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Di sini ini adalah lembar observasinya. Ya. Coba kalian perhatikan, ini bentuknya seperti ini. Bentar. Nih. Kalian lihat dulu. Nah, ini seperti ini. Jadi di sini terdiri dari nama peserta didik. Nama peserta didik, dunia kerja, tempat PKL, nama instrukturnya. Ini nama instruktur yang ada di studinya. Nama guru pembimbing, terus pekerjaan atau proyek yang dikerjakan. Ya, proyek yang dikerjakan. Apa? Kita lihat tujuan pembelajaran dan indikatornya di sana, penilaian. Oleh sebab itu diperhatikan di sini,
perhatikan ini adalah indikator yang dinilai oleh Dudi nanti, oleh pembimbing atau instrukturnya di sana. Yang pertama, ada 4 elemen ya yang dinilai. Nah, ini yang berkaitan dengan penerapan soft skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja tempat PKL. Yang pertama, 1.1 siswa mampu bekerja sama dalam tim. Nanti di sana kalian apabila diberi job atau proyek nanti, apakah itu namanya misalnya mengetik surat dan sebagainya yang sifatnya ada kerjasama tim, ini apa namanya, instrukturnya bisa menilai ya atau tidak di sini. Ya. Terus yang kedua, menunjukkan integritas. Nah ini berkaitan dengan kejujuran, kedisiplinan, komitmen, dan tanggung jawab. Oleh sebab itu apabila diberi pekerjaan, ya pekerjaan tanggung jawab harus dikerjakan dengan bertanggung jawab, dengan komitmen, dengan disiplin, dengan jujur. Kalau kada bisa, Bu, saya tidak bisa. Kalau misalnya bikin surat, misalnya dari instrukturnya dibuat ini surat misalnya jam 1 harus selesai. Ya dibuat jam 1 harus selesai. Ini namanya disiplin. Atau kalian di Dudi itu datangnya tepat waktu. Kalau upacaranya jam 7 ya jam 7 harus ada di tempat bekerja sudah. Misalnya ada yang jam sore upacara juga. Jadi berkaitan dengan kedisiplinan. Jadi etos kerja yang ada di sana itu harus diikuti. Terus yang ketiga, siswa mampu menunjukkan sikap disiplin dan bertanggung jawab. Tadi yang berkaitan dengan 1.2 tadi. Sama. Terus yang 1.4 menunjukkan kemandirian. Nah, mandiri. Artinya di situ tanpa ada disuruh-suruh. Kalau melihat ada pekerjaan di kantor, bisa minta misalnya, Bu bisa boleh dibantu atau bagaimana nanti menawarkan diri, artinya membantu pekerjaan atau ada hal yang perlu dibereskan misalnya di atas mejanya berantakan ya dibereskan, tidak usah sampai disuruh. Terus siswa mampu menunjukkan inisiatif dan proaktif dalam menyelesaikan tugas. Artinya di sini bagaimana kita punya inisiatif bekerja. Ini nanti bisa nggak tahu nanti ini. Yang ngomong itu bisa nggak tahu nanti ini. 1.6 menunjukkan kepedulian sosial dan lingkungan. Artinya bagaimana kita menunjukkan kepedulian sosial kita terhadap orang yang ada di lingkungan kerja kita. Salah satunya misalnya kalau ada orang menyapu, ya kita bantu menyapu. Itu namanya kehidupan sosial. Kalau misalnya di ruangan itu ada kerjasama, ada kerja bakti, itu namanya kita bagaimana kita. Ini berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan. Ya. Terus elemen yang kedua, menerapkan norma, POS atau prosedur operasional standar, dan K3LH atau kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup yang ada pada dunia kerja tempat PKL. Kita lihat di sana ada indikatornya. Indikatornya apa saja? Ada 4 indikator di sana. Siswa mematuhi peraturan yang ada pada Dudi. Aturannya apa? Misalnya di sana SOP apa posnya, prosedur operasional standar. Misalnya salah satu contohnya kalian itu orang mengajukan izin usaha, misalnya umpamanya izin usaha. Bagaimana prosedurnya? Kalian harus bisa mengikuti prosedur yang ada di sana. Nah, apabila tidak mengerti, lebih baik kita bertanya. Pak, setelah ini kemana? Atau Bu, setelah ini kemana? Jadi berdasarkan prosedur operasional standar yang ada di sana. Misalnya dari bagian apa?
bagian umum kemana nanti. Jadi sesuai dengan, karena di kantor itu ada bidang-bidangnya atau ada divisinya. Jangan sembarangan kita. Terus yang kedua, siswa menerapkan prinsip keselamatan kerja. Ini yang berkaitan yang bekerjanya di perusahaan ini biasanya. Ya, berkaitan dengan yang biasanya menerapkan ini, siswa menerapkan prinsip-prinsip keselamatan kerja. Tentunya keselamatan kerja bukan artinya biasanya yang di perusahaan. Nah, di sana di perusahaan itu ada safety namanya kalau bekerja. Misalnya kalau itu menggunakan helm, menggunakan sepatu yang standar, baju yang standar. Nah, kalau yang di instansi atau di kantor, apa? Keselamatan kerjanya seperti apa? Waktu berangkat dari rumah sampai ke tempat PKL itu harus waspada, mentaati tata tertib. Itu adalah salah satunya. Yang ketiga, menggunakan APD atau alat pelindung diri dengan tertib dan benar. Nah, ini biasanya misalnya nanti ada instansi yang bisa mengikut sertakan siswa untuk perjalanan dinas. Nah, itu harus menggunakan APD. Misalnya kalau kita di air, kita menggunakan pelampung. Misalnya, kalau di perusahaan juga ada APD-nya. Nah, sesuai dengan SOP yang punya mereka. Terus yang keempat, melaksanakan pekerjaan sesuai pos. Sama kayaknya. Menerapkan pekerjaan sesuai dengan pos atau prosedur operasional tadi. Yang ketiga, ini ada skornya ya. Ini di instruktur di dudinya nanti. Ini ya tidak. Jadi mereka menyimpulkan nanti skor kalian itu berapa. Sana nanti. Itu ada skornya nanti berapa itu. Jadi hati-hati. Terus yang berikutnya, yang ketiga, menerapkan kompetensi teknis yang sudah dipelajari di sekolah atau baru dipelajari pada dunia kerja. Nah, di sana tempat PKL. Ada 10 di sana. Ini yang berkaitan dengan elemen yang sudah dipelajari di sekolah. Yang pertama, siswa mampu mengoperasikan peralatan dan aplikasi dan teknologi perkantoran. Bisa enggak mengetik? Kalau disuruh misalnya mengetik mengetik surat, harus bisa mengoperasikan peralatan teknologi. Yang mana kalau disuruh mengetik, membuka laptop aja nggak bisa, atau membuka komputer nggak bisa. Yang kedua, menerapkan pengelolaan administrasi umum. Mengelola administrasi umum itu seperti apa? Kalian sudah pelajari itu. Terus yang ketiga, menerapkan komunikasi di tempat kerja. Nah ini, komunikasi di tempat kerja ini bisa diterapkan di sana. Jangan seperti siapa tadi, yang seperti disampaikan oleh Ibu Yesni, menggunakan bahasa yang di games itu. Bahasa-bahasa kasar itu adalah salah satu penilaian bagi di tempat studi kita. Terus menerapkan pengelolaan kearsipan. Sudah kan ada ini? Menerapkan teknologi perkantoran, menerapkan pengelolaan rapat pertemuan. Nah, ini teknologi perkantoran ini salah satunya bagaimana kita memasang ini LCD misalnya kita disuruh untuk presentasi, siapkan alat dan bahannya. Proyektor, menerapkan pengelolaan rapat, pertemuan, apa yang disediakan. Terus pengelolaan keuangan sederhana. Nah, ini ada misalnya ditaruh di bidang keuangan. Nah, kayak mana kita terapkan keuangan sederhana. Nah, ini nanti misalnya yang di PPKAD kalau disuruh di bagian keuangan nanti jangan nganga-nganga. Karena apa? Sudah dipelajari di sekolah. Terus menerapkan pengelolaan sumber daya manusia SDM.
Kalau disuruh presentasi, kalian bisa nggak ngomong di depan umum? Bisa. Terus menerapkan pengelolaan sarana dan prasarana. Nah, ini sarpras. Ini biasanya yang berkaitan dengan bagian sarana prasarana. Ya. Misalnya salah satu contohnya bagaimana kita tapi ini biasanya orang yang di kantor, misalnya peletakan lemari, meja dan sebagainya, posisinya. Menerapkan pengelolaan sarana dan prasarana. Terus yang keempat, ke-10 menerapkan pengelolaan humas dan keprotokolan. Ini yang di kantor bupati nanti. Di kantor bupati ini ada bagian protokol. Karena memang saya kemarin di sana untuk kantor bupati itu ada 16 orang. Siapa yang di Setda? Kantor bupati? Nah itu nanti ada yang di bagian protokol itu atau bagian humas nanti itu diperhatikan. Bagian protokol ini adalah bagian yang bisa dikatakan sibuk karena di situ adalah bagian yang memang mengelola kegiatan bupatinya. Udah? Yang keempat, memahami alur bisnis dunia kerja tempat PKL dan wawasan wirausaha. Ini adalah elemen yang terakhir. Elemen yang terakhir ini kalian bisa mengidentifikasi kegiatan usaha di tempat kerja. Jadi kalian bisa mengidentifikasi. Apa itu mengidentifikasi? Bisa mencari. Bisa mencari atau menemukan kegiatan usaha di tempat kerja. Apa? Misalnya di sana ada apa? Hah? Fotokopi misalnya. Terus memahami proses bisnis perkantoran. Jadi memahami proses bisnis perkantoran itu misalnya salah satu contohnya kalian menemukan bagaimana proses kerjasama antara pihak Dudi dengan pihak fotokopi atau orang kedua. Bagaimana prosesnya? Prosedurnya seperti apa? Terus memahami layanan pelanggan. Mana memahami layanan pelanggan tuh? Menerapkan misalnya 3S, sapa, senyum, salam misalnya. Dideskripsikan nanti. Ini ada penilaian. Terus yang keempat, memahami konsep kewirausahaan di bidang perkantoran. Nah, itu adalah elemen indikator dari elemen 4. Nah, ini skornya. Di sini ada skornya nanti. Berapa? Nilainya. Jadi di sini umpamanya kalau di sini 80 misalnya. Sini 80. Karena itu ya, ada yang tidak, di sini 80 umpamanya. Itu. Berarti 80 bagi berapa? 80 bagi 4 sama dengan masa 20? Tunggu dulu. 80 kali 4. Jumlah total dibagi 4 elemen. 80 kan? Nah, 80. Berarti nilai kalian itu, nilai PKL kalian itu adalah 80. Jadi diusahakan di setiap elemen itu minimal 8. Apabila itu tergantung struktur yang ada di studinya. Ada saya di penanaman modal. Ini pengalaman. Saya pembimbing yang tahun kemarin, pembimbing di penanaman modal itu nilainya rendah-rendah. Jadi dia tergantung kepala bidangnya.
Kalau kepala bidangnya pelit, misalnya 70, kalau nilai PKL itu 70 itu cuma aja kalian. Sampai 5 bulan. Tahu nggak, saya bernego loh. Dengan kepala, dengan bagian umumnya. Karena ada satu bidang yang nilainya hanya 70. Jadi di sana saya nego. Artinya memang ada pembicaraan, Bu, bagaimana ini kalau nilainya seini. Cuma saya bilang kalau nilainya itu si Bu memang bisa dikatakan rendah. Nah, bagaimana menurut pendapat Ibu? Bisa nggak dinaikkan? Nanti Bu ya kami koordinasikan dulu dengan instrukturnya. Tetapi instrukturnya itu nggak mau sama sekali. Tahu nggak akhirnya? Saya itu dipanggil menghadap kepala dinas. Nah, dengan Kasubag bagian umum itu tadi, menghadap kepala dinas artinya saya menyampaikan pendapat saya bahwa nilai itu memang rendah. Akhirnya instruktur yang di bidang itu tadi tidak disampaikan, jadi inisiatif dari kepala bidang kasubag umumnya itu untuk menaikkan nilainya. Bukan mudah. Jadi pembimbing itu sangat berperan. Pembimbing PKL itu sangat berperan di sana. Kadang-kadang artinya mereka konsultasi, Bu, cukup nggak nilai seini? Bisa dinaikkan. Jadi kalau saya dengan pembimbing itu bisa bernego. Apalagi, jadi itu hati-hati kalian penilaiannya. Kalau ada yang pembimbingnya memang itu memang selektif sekali, itu hati-hati. Karena ini lembaran ini ada di tangan mereka nanti. Jadi ini saya kasih bocoran loh ini. Saya kasih bocoran yang nilai-nilai yang diambil oleh mereka. Jadi ini tujuan pembelajaran kalian itu ada di sini. Jadi mereka itu menulis ya tidaknya aja di sana. Buat skor. Itu adalah salah satu informasinya. Jadi sebenarnya ini keberuntungan untuk kalian, karena memang saya sudah susun. Kalau yang kemarin itu yang sudah menyusun ini jurusan MPLB dengan akuntansi aja. Yang di TSM, apalagi itu TKJ, RPL itu belum sama sekali. Jadi ini penilaian yang ada di Dudika nanti. Nah, di sini ada catatan guru pembimbing di bawahnya. Catatan guru pembimbing. Terus catatan instruktur industri. Apa catatannya? Kalau di sana ya kurang misalnya kurang kerja sama timnya, misalnya kurang. Tidak disiplin waktu. Nah, di sini ada catatannya. Terus di situ ada tanda tangan. Ada tanda tangan oleh pembimbing Dudi dengan pembimbing sekolahnya. Sudah selesai. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ibu kirimkan yang ini ya. Tapi sinyalnya nggak ada ini. Nanti ya. Ya, yang saya bikin nanti. Ada pertanyaan? Ya. Pembimbing, karena ini terus terang ada beberapa yang kemarin saya ada di TKJ itu sekitar 10 orang ditolak dari perusahaan. Itu saya kembali bernego dengan mereka di Setda. Sehingga itu dari 8 itu bertambah lagi 8 orang. Lalu apa bau hangus nih?
Coba lihat apa? PKJ itu jadi yang di Samsat itu dari 3 orang jadi 5 orang. Samsat Dirli sudah penuh. Jadi ada informasi kemarin Pak Manat itu yang di Disporapar, dia memang mau ketemu langsung dengan orangnya yang PKL. Nah itu sampai sekarang bapaknya belum datang. Nah, itu yang tidak bisa ditetapkan untuk pembimbingnya. Jadi mungkin besok itu bisa itu yang saya kendalanya itu punya Dirli pun dokumennya tidak bisa saya ketik karena tempat PKL-nya belum jelas, belum diterima. Nah oleh sebab itu nanti sabar saja siapa pembimbingnya. Untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Selamat pagi.